Bapak Ibu yang kami hormati, Neng yang kami cintai, salam kenal dari Dai Aksi, Doni Dion dari Bekasi. Nanti nikahnya Pak di Instagram, ngadain resepsinya Bu di TikTok. Sekalinya pengen punya anak dia beli di Shopee. Ya. Makan dikit-dikit tidur, dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit lupa, dikit-dikit maksiat. Lama-lama kepala sakit karena sering bobo cantik, hati resah karena doyan gibah, hidup nggak tenang karena banyak utang, perut sembelit akhirnya sering cepirit. Kaget ya Bu ya? Ibu kaget Bu? Saya doain mudah-mudahan Ibu yang kaget, yang datang ke sini dari siang sampai sekarang gak pulang, yang hari ini bawa penyakit pulang dari sini disembuhin penyakitnya sama Allah. Amin. Masih semangat semuanya Bu? Masih semangat? Ayo keluarin suaranya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya wasi'al karami, Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal aghwali muqtaham. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab salamnya udah lumayan lemes ini. Kita doain mudah-mudahan Ibu yang jawab salamnya kita semangat kompak besok dapat mantu orang kaya. Dasar mata duitan. Ulang sekali lagi biar ceria, biar sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke relung sukma, nyut-nyutan dalam dada. Ulang sekali lagi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widih, itu ibu-ibunya tangannya pada ngikut juga. Emang pada nonton di Indosiar. Iya. Ya, mohon maaf sebelumnya munduran sedikit dong. Munduran sedikit. Kenapa munduran? Itu kesian ibu-ibu yang paling depan nontonnya palanya dangak. Kalau sejam lebih begitu pegel juga. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wasilatil arham wa nahanan 'anit tafarruqi wal ikhtisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal in'am. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul khalqi wa ashraful anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fanalu darajatal ikram, amma ba'du. Susah amat ini.
Udah kasih amplop nih. Belum, nih kertas belum. tuh. Oh kertas. Amplop mah entar lah. Oh ntar. Emang alhamdulillah Bu, Doni Dion mah kalau ceramah nggak pernah mikirin amplop. Bukan isinya juga, benar nggak ya? Yang mikirin panitia bukan Doni Dion Bu. Doni yang mana Bu? Ntar Ibu bisa nebak nih ntar ya abis ini. Atau hormat kepada keluarga almarhum Bapak Ki Sarif berserta keluarga besarnya dan juga almarhum Bapak Haji Ishak dan Ibu Hajah Darsiti. Ada lagi deh. Ini ya Bu ya, tadi ya. Banyak bookingan ini. Yang terhormat kepada jamaah kandang sapi beserta panitia Masjid Baitul Makmur. Dan juga yang sama-sama Doni Dion hormati para asatidz wa asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, serta Bapak Ibu yang kami hormati, Neng yang kami cintai, salam kenal dari dai aksi Doni Dion dari Bekasi. Lagi itu doang tepuk tangan ya. Udah ketebak udah ya? Udah. Nah, Doni sebelah kanan Bu. Makanya di fotonya juga sama tuh. Doni sebelah kanan, Dion sebelah kiri. Iya. Emang posisinya begini Bu. Kalau dibalik gak enak. Kalau dibalik ya. Tuh. Jadi buat gini-gininya tuh nggak enak gitu Bu. Iya emang posisinya sebelah kanan, dia balik lagi. Udah. Sangkain di situ. Kan contoh doang itu tadi. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, saya lihat wajah-wajahnya Bapak Ibu walaupun udah tadi siang nunggu sampai sekarang, tapi wajah-wajahnya semuanya pada ceria, senyum bahagia. Insya Allah besok calon penghuni surga. Amin. Sebelumnya kita mau nanya dulu nih, boleh nggak? Bapak sama Ibu kenal sama kita berdua? Ini emang kenal di mana? Di TV. Di TV. Iya kenal katanya. Gantengan di TV apa aslinya Bu? Aslinya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bu, waktu itu Doni Dion ikut aksi tahun 2019 dapat juara 3. Nih di sini kandang sapi nih ya. Loh Ibu tawa amat ini ya. Waktu itu ibu-ibu di sini pada kirim dukungan SMS enggak? Enggak. Nah, enggak tuh kenceng banget. Lah pantas kita juara 3. Coba di sini SMS juara 1 kita. Alhamdulillah ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi tahun 2020. Waktu itu lagi pandemi Covid ya Bu ya. Jadi aksinya di rumah, dapat juara 3 lagi tuh. Enggak pada SMS. Akhirnya tahun 2021 ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi tingkat Asia yang diikuti oleh 5 negara. Udah nggak pakai SMS ini mah. Doni Dion salah satunya yang mewakili Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kita mohon doanya dari para ustadz, kiai, ustadzah, bapak, ibu doain mudah-mudahan Doni sama Dion kedepannya tambah berkah. Amin. Masih semangat Bu? Kalau masih semangat Doni Dion mau sapa. Nanti kalau Doni Dion bilang salam takwa, ibu-ibu, bapak-bapak semua kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh Bu? Ayo kita coba. Salam takwa. Berkah. Alhamdulillah. Cakep luar biasa. Man barusan pas kita ngomong ada ibu-ibu yang berbisik. Berbisik apa? Itu kok Doni Dion kok cadel sih gitu katanya. Oh. Emang saya perhatiin baik dari tadi. Ya emang kedengeran. Oh kedengeran ya? Kan punya kuping dia buat denger. Oh iya. Emang iya. Lo doang punya kuping. Kan suaranya kedengeran. Berkah. Gimana tuh? Berkah berkah. Oh iya ya. Jadi kalau ngomong R, kalau orang ngomong R itu normal pakai lidah. Nah kalau kita pakai tenggorokan sini. Bunyinya gimana? Jadi tuh? Bunyinya gitu. Oh iya.
Ular melingkar di atas pagar gitu ya. Iya. Cuma nggak masalah. Oh nggak masalah. Kenapa emang? Walaupun cadel kan kita mukanya ganteng. Ibu-ibu mohon maaf, tadi saya kena macet banget di jalan. Mudah-mudahan di sini ibu-ibu yang nunggu semuanya kita nggak bisa balas, biar Allah yang balas pahalanya ibu. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Kenapa saya bilang bulan penuh berkah? Sebab bulan Rabiul Awal terdapat dilahirkannya sosok insan kamil Muhammad bin Abdullah di dalamnya. Dan bulan Maulid rata-rata semua tukang dagangannya pada laku. Nah itu, ini makanan depan emang beli nggak pakai duit apa ini? Kan pakai duit. Ibu gamis, koko, peci semua kan luar biasa. Ini gamis kuning tuh. Ini gamis merah. Emang kan kalau banyak pengajian ini rata-rata pengajian paling banyak ibu-ibu ya. Majelis taklim juga nggak cuma satu, betul. Bajunya juga lain-lain, betul nggak? Iya, malah kadang-kadang sampai pada ngutang itu baju. Iya tahu aja bu ya. Ibu saya gitu juga soalnya. Luar biasa. Mobil khusus juga yang paling laku ini tukang sound system. Kalau acara maulid banyak yang pakai sound system. Makanya kita doain mudah-mudahan abang sound system masuk surga sama sound-soundnya, amin. Ya kalian nanti di surga bisa dangdutan bentar. Dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada siang hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang mana pada saat ini Bu, umat Islam di seluruh penjuru dunia manapun berbahagia menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan kita aja sebagai manusia, tapi seluruh makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan semua bahagia menyambut lahirnya sang kekasih Allah baginda Rasulullah. Maka pada kesempatan saat ini ayo sama-sama kita ngaji. Kita gali apa sih keistimewaannya Rasulullah, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah, supaya kita kenal dengan Rasulullah. Karena gimana kita pengen cinta, gimana kita pengen sayang, gimana kita pengen ittiba'u Rasul kalau kita aja belum kenal dengan baginda Rasulullah. Betul apa betul? Ya sebab kalau orang pengen tumbuh rasa cinta dan sayang maka harus kenal dulu siapa yang ia cinta. Lah mustahil orang yang mencintai nggak kenal siapa yang dia cintainya. Nah contoh kayak ibu deh. Ibu dulu sebelum menikah sama bapak, kan sebelum menikah ibu kenal dulu baru tumbuh rasa cinta lalu menikah, betul nggak? Nah iya. Nah cuman zaman ibu sama zaman saya beda. Kalau zaman ibu mah dulu nggak kayak sekarang, nggak modern banget. Kalau zaman saya sekarang Bu, semua udah sosial media. Banyak anak-anak muda cari pasangan, cari jodoh, cari pacar lewat sosial media. Ujung-ujungnya ketipu sama foto profil. Foto profilnya mah cakep, bening, mulus. Ya begitu pas ketemu, ya Allah. Pakai filter Instagram, mukanya putih, lahirnya hitam ya. Udah mana pas ketemu pakai baju yang segini perutnya bekas cacar, ya Allah. Pas gegaruk betis pada ngebul, ya ilah. Sekarang semuanya zamannya media sosial semua, betul nggak Bu? Jangankan yang muda, saya yakin juga di sini ibu-ibu pada banyak yang main TikTok. Nih sekarang nih pada megang HP nih kan ngefoto-fotoin, ngevideoin kita buat masukin ke status WA, betul nggak? Tuh, nanti nulis captionnya lagi dengerin ceramah Ustadz Kembar Ganteng. Widih. Semua zamannya online. Anak muda cari pasangan semua lewat sosial media, nggak kayak zaman ibu dulu, betul nggak? Coba lihat anak muda zaman sekarang, kenalannya di Facebook, betul nggak? Pacarannya dia pindah ke WhatsApp. Nanti nikahnya Pak di Instagram. Ngadain resepsinya Bu di TikTok.
Sekalinya pengen punya anak, dia beli di Shopee. Ya. Gampang banget tinggal beli. Ongkir. Online semua kan? Iya, udah beli bayarnya pakai pay later. Artinya harus mengenal dulu siapa yang kita cinta, baru tumbuhlah rasa cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, beliau itu Pak adalah sosok insan kamil, manusia yang sangat mulia. Beliau, Bu, sosok manusia agung yang begitu sempurna. Beliau Rasul, tapi pangkatnya lebih tinggi daripada 313 Rasul. Dalam riwayat lain dinyatakan 315 Rasul. Beliau Nabi, pangkatnya lebih tinggi daripada 124.000 Nabi. Basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Makanya keistimewaan Rasulullah itu beda. Dan Rasulullah manusia yang sangat sempurna, Nabi yang terakhir, khotaman nabiyyin. Makanya jangan percaya, Bu, kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi zaman sekarang. Udah zaman modern masih ada ngaku Nabi. Orang ngaku-ngaku Nabi masuk naik ke atas panggung, dihadirin dikasih Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Jangan percaya, mau sakti mau apapun. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, namanya juga enak, Muhammad bin Abdullah. Muhammad yang artinya yang terpuji. Kalau kita salawatan kan enak. Ya Habibi ya Muhammad. Enak gak, Bu? Bu, enak. Coba kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi, Bu, mohon maaf, namanya Mamat. Orang mau salawatan juga ogah banget. Ya Habibi ya Mamat. Ya, agak laku salawat. Gak enak. Makanya Nabi itu luar biasa. Nah, perbedaan kita manusia dengan baginda Rasulullah yang bukan sembarang manusia apa? Nabi makan, tapi makannya sedikit. Nabi tidur, tapi tidurnya juga sedikit. Nabi tampan, tapi nggak pakai filter Instagram. Nggak kan beda sama kita. Kita mah dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit lupa, dikit-dikit maksiat. Lama-lama kepala sakit karena sering bobo cantik, hati resah karena doyan gibah, hidup nggak tenang karena banyak utang, perut sembelit akhirnya sering cepirit. Rasul beda sama kita. Beda. Rasulullah emang tidur, tapi tidurnya Rasul sedikit. Banyak mikirin kita umatnya. Beliau, Bu, udah dijamin masuk ke dalam surga, tapi tiap malamnya selalu bermunajat mohon ampun sama Allah. Sholat tahajud aja sampai kakinya bengkak-bengkak baginda Rasulullah. Saya yakin di sini banyak bapak ibu yang kakinya pada bengkak. Bengkaknya karena apa, Bu? Sakit, asam urat. Rasulullah juga makan, tapi makannya Rasul sedikit, beda sama kita. Kita kadang-kadang makannya sedikit, sedikitnya kita berapa, Bu? 2 piring ya? Nah, iya tuh. Kadang kita mah makan banyak, bersyukurnya sedikit, nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Makanya kita contoh jangan Rasul dulu nih, sahabat dulu deh. Sahabat Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu beliau kalau makan, Bu, kalau makan itu nggak lebih nggak kurang daripada 9 suap. Demi menjaga perutnya supaya nggak terlalu kenyang. Sebab kalau orang yang terlalu kenyang bisa mematikan hati, jadi sulit untuk beribadah. Nggak lebih nggak kurang daripada 9 suap. Bisa nggak kita nyontoh? Bisa. Tapi kalau mau nyontoh 9 suap, 1 suapnya 1 suapan normal. Ini 1 suap segini tangan. Nah, sama aja. Makanya kalau makan baca bismillah. Doa makan kan apal kita? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Paling enggak baca bismillah. Sebab kata baginda Rasulullah,
Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya terputus. Makanya saya kasih tahu Bu, kalau ada orang nih sekarang, ada orang sekarang dia makan enggak baca bismillah, pasti besok lapar lagi. Emang bener katanya. Katanya bilang mau baca doa mau enggak tetap lapar besok. Itu baginda Rasulullah selalu. Makanya beliau itu senantiasa mengajarkan kita itu untuk hidup apa adanya, hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah tanpa melihat kiri kanan kita siapa. Hari ini kita bisa kumpul di sini, bisa hidup tenang, sehat, bahagia. Syukuri semua yang Allah kasih buat kita. Buat kita bersyukur. Padahal Rasulullah kalau kita lihat luar biasa Bu. Rasulullah itu sosok yang sangat mulia yang udah Allah jamin masuk ke dalam surga. Tapi kehidupannya Rasulullah sangat sederhana. Rasulullah sebagai khalifah saat itu, tapi pakaian kebesarannya bukan jubah yang sampai menyeret ke jalan, melainkan jubah yang penuh dengan tambelan. Rasulullah sebagai khalifah saat itu Pak, tapi tempat tidurnya bukan ranjang empuk mewah yang harganya berjuta-juta, melainkan ranjang kasar dari pelepah kurma. Sederhana baginda Rasulullah, tapi Rasulullah bukan orang yang miskin. Kalau seandainya itu Rasul pengen minta sama Allah, udah pasti dikasih apa enggak? Pasti dikasih, jangankan minta, ditawarin malah sama Allah. Allah pernah menawarkan kepada Rasulullah dalam suatu riwayat, kalau seandainya butiran pasir yang ada di kota Mekah itu diubah semuanya jadi emas untuk kamu Muhammad, mau apa enggak? Kata Rasulullah, aduh saya mah enggak mau deh ya Allah. Saya mah lebih baik mah lapar sehari, kenyang sehari. Nabi mikirin umat tuh. Kalau saya kenyang, saya bersyukur dan memujimu ya Allah. Dan kalau saya lapar, saya berdoa dan meratap kepadamu. Nah itu kira-kira kita bisa enggak kayak gitu Bu? Bisa apa enggak begitu kita? Mungkin bisa tapi susah. Susah. Kita kan nahan lapar baru 10 menit udah emosian mulu. Betul enggak? Iya. Jangankan dikasih emas kita Bu. Kadang-kadang ngelihat suami baru tanggal muda pulang gajian bawa uang banyak, mata udah pada hijau banget itu. Kalau suami pulang tanggal muda gajian bawa uang seneng apa enggak Bu? Seneng banget, pelayanannya juga beda. Itu Pak, mohon maaf kalau Bapak tanggal muda gajian itu bini di tempat saya, ini mah di tempat saya ya. Itu bini ngelayanin suami pagi-pagi aja bikinin kopi bisa lebih dari 3 kali. Yang namanya sarapan nggak pakai minta ditawarin, Pak mau makan apa tuh? Tanggalmu muda, tanggalmu muda. Tanggal muda, tanggal tua Pak beda lagi. Jangankan ditawarin, sekalinya Bapak minta bikinin kopi sama istri ke dapur, itu bini bikinin kopi sambil ngegerutu baik di hati. Bikinin kopi, ngopi mulu. Kagak ngapa-ngapain tidur baik di rumah, gula habis, beras habis, kopi mulu. Ada di situ yang mak-mak kayak gitu ada? Enggak ada. Di sini mah enggak ada. Di sini mah emak-emaknya semua emak-emak yang solehah. Amin. Ini mah emak-emak kampung sebelah. Cuman emak-emak kampung sebelahnya sekarang lagi ngaji ke sini. Terus juga kadang-kadang romantisnya juga beda ya. Iya. Berawal nikah pengantin baru, istri masih cinta-cintanya sama suami, sekalinya suami minta minum diambilin air lengkap banget itu gelas pakai tatakan pakai tutupan. Begitu punya anak satu tatakan hilang. Begitu anaknya 2 tutupnya hilang. Begitu anak 3 gelasnya ngambil sendiri Pak. Ya itu luar biasa Bu. Jadi Rasul bukan orang miskin. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang kaya. Dulu ketika baginda Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah, itu dikasih mahar sebanyak 20 bakroh, unta muda betina. Yang harganya mungkin kalau zaman dulu satunya 50 juta, tapi nggak tahu sekarang.
Mungkin bisa lebih mahal. Nabi ngasih 20. Berarti kalau di total udah 1 miliar itu Nabi, baru 20 bakroh, belum sama dirham, emas, dinar yang lainnya. Itu buat melamar, buat menikahi Sayyidatuna Khadijah. Jadi itu Nabi orang kaya apa orang miskin, Bu? Orang kaya. Cuma Nabi minta sama Allah supaya hidupnya sederhana. Nabi yang minta. Kalau orang yang minta sama Allah supaya hidupnya sederhana, artinya sebelumnya orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Tapi Nabi minta supaya hidupnya sederhana. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah pernah berdoa begini, Bu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakina yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti di yaumil akhir bersama orang-orang miskin. Bu, ini doa yang gak pernah kita baca. Emang ibu pernah tiap habis sholat baca doa begitu? Wah, enggak, jangankan doa, aminin aja, aminin, ogah aminin tuh. Barusan saya baca Allahumma ahyini miskinan, enggak ada yang aminin di sini. Doanya beda, Ustaz. Oh beda, Doanya gimana beda. Tuh? Coba begini kita. Gimana coba? Ya Allah, berikanlah saya kekayaan yang berlimpah. Nah, makanya pakai disuruh otomatis ya. Iya, emang dasar mata duitan emang. Kata emak-emak bukan mata duitan tapi realistis. Betul nggak, Bu? Iya, emang realistis. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul nggak, Bu? Tuh, emang begini mah emak-emak paling kenceng emang. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Dan Rasulullah meminta berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang miskin. Tujuannya apa? Karena Rasulullah tahu nanti umat-umatnya banyak yang pada miskin. Dan Rasulullah menghibur orang-orang miskin. Makanya Rasul meminta kepada Allah supaya nanti di yaumil akhir dikumpulkan bersama orang miskin. Dan kata Rasulullah, orang miskin nanti masuk surganya duluan ketimbang orang kaya. Jadi pengen jadi orang kaya apa orang miskin? Kaya tetep. Kaya nggak apa-apa, tapi kaya yang dermawan. Kuncinya mau dikasih miskin, mau sekarang kita kaya bersyukur. Jadi orang kaya yang dermawan, biar hartanya Mungkin saat ini kita berada dalam keadaan yang miskin, terus bersyukur sama Allah supaya nikmatnya ditambah. Kadang-kadang kita kan bersyukurnya sama Allah kalau dikasih rezeki yang berupa materi doang. Contohnya uang tadi tuh, misal suami tanggal muda bawa uang gajian, kita baru bersyukur. Kita kadang-kadang ketipu, Pak, Bu. Sekarang Bapak sama Ibu, kita semua dikumpulin di sini di tempat yang mulia ini dalam keadaan semuanya sehat. Saya tanya, itu rezeki bukan? Rezeki. Coba mohon maaf, kita punya uang banyak tapi badan gak sehat, kira-kira nikmat apa enggak? Enggak nikmat. Kita mau makan makanan yang enak tetap lidah kerasa pahit, betul enggak? Kita pengen jalan-jalan, liburan gak bisa, betul enggak? Betul. Yang ada uangnya habis buat berobat mulu, betul apa betul? Kita punya mata masih bisa ngelihat dengan baik, itu rezeki bukan? Nah, kuping masih bisa ngedenger dengan enak, itu rezeki bukan? Nah, semua yang kita rasain hari ini masih enak banget, mata, kuping, mulut, tangan, kaki. Itu adalah rezeki yang paling mahal yang Allah kasih buat kita semua. Nafas kita masih bisa nafas dengan enak, gratis. Kalau Allah minta dibayar, udah berapa duit kita kasih. Kita lihat orang, Bu, yang napasnya pakai tabung oksigen itu kan mahal itu ya. Sekalinya habis beli lagi. Kita alhamdulillah bersyukur kumpul di sini masih bisa dikasih sehat, napas masih bisa enak. Itu rezeki yang paling mahal, maka harus kita banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'allana rabbuka
لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah. Tuh, kita ayatnya udah sama-sama hafal. Kata Allah, kalau kita selalu bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat yang Allah kasih, baik banyak ataupun sedikit, kalau bersyukur Allah bakal tambahin nikmat buat kita. Tapi kalau kamu kufur nikmat daripada apa yang aku berikan kepada kamu, dikasih ini ngeluh, dikasih itu ngeluh, baik yang sedikit ataupun yang banyak, baik berupa harta ataupun kesehatan kamu mengeluh, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya nanti ibu pulang dari sini bawa ilmu tentang syukur. Kita syukurin aja, Bu. Walaupun ibu punya suami kerjanya ngojek, sehari bawa uang 7 juta, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu besok suami ibu pulang ngojek bawa uang 20 juta. Kok kenceng amat kok ngojek itu? Iya, kan bos ojek. Oh, bos ojek. Iya. Walaupun kita punya rumah masih ngontrak, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu nanti bisa kebeli rumah yang mewah. Walaupun saat ini ada yang belum dikasih keturunan sama Allah, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu pulang dari sini berkah maulid dikasih keturunan yang soleh dan solehah. Doni Dion pulang ceramah enggak bawa apa-apa, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu pulang dari maulid ini bawa amplop sama buah. Ya emang mah biasanya katanya. Emang mah biasanya kalau Doni Dion ngisi acara begini pulang-pulang ada baik tentengannya biasanya. Kalau di sini nggak ada mah ya nggak apa-apa. Oh, udah disiapin ya? Oh, alhamdulillah. Iya. Kalau di sini nggak ada mah emang nggak apa-apa. Ya, namanya kepanitia mah kayak ke orang tua sendiri. Cuma selagi masih bisa, panitia usahain ya. Ya Allah. Apalagi keistimewaan Rasulullah. Dalam Al-Barzanji kita berjanji dinyatakan syadidal haya wa tawadu. Baginda Rasulullah itu orangnya sangat pemalu dan rendah, malu banget Rasul. Dalam satu riwayat baginda Rasulullah pernah naik ke atas Ka'bah untuk ngebenerin itu kiswah kain Ka'bah. Nggak sengaja ketiup angin jubahnya Rasul, tersingkaplah jubahnya, kelihatanlah betis Rasul yang mulia sama para sahabat dari bawah. Saya mau nanya, Bu, betis kalau laki-laki itu aurat tapi bukan? Kan aurat laki-laki dari pusar sampai lu, betis mah bukan. Ketiup angin itu jubahnya Rasul, kelihatan betisnya Rasul sama sahabat di bawah. Akhirnya Nabi turun dari atas dalam kondisi wajah yang memerah saking malunya dilihat sama sahabat. Itu saking malunya Rasul, Bu. Coba kita tengok anak-anak remaja zaman sekarang, urat malunya udah pada putus semua. Betul apa betul? Kalau kita Pak, Bu, semalam nih malam minggu, Masya Allah, saya semalam ngisi acara di Cirebon, di desa Kejiwan tuh, di Susukan. Itu saya perjalanan, jalan, banyak anak-anak muda pada pacaran, kagak ada rasa malu, laki-laki sama perempuan boncengan, peluk-pelukan, yang cewek duduknya nungging banget. Yang cewek, Bu, mohon maaf, umur 20 tahun pakai baju adeknya umur 10 bulan.
Lah kan bajunya sempit banget ya. Iya. Itu baju begitu Bu, mohon maaf kalau diturunin ke bawah atasnya kelihatan. Dinaikin ke atas bawahnya Kelihatan. Kalau ngelihat yang kayak begitu Bu, mohon maaf. Jangankan Doni Dion yang masih muda. Bapak-bapak juga yang udah agak tuaan dikit, kalau ngelihat yang begitu pasti ngomong dalam hatinya. Apa dia bilang? Iman sih gua kuat, tapi kalau imin endut-endutan tuh. Iya. Kalau lihat gitu astagfirullahaladzim. Jadi laki-laki jaga pandangan, perempuan juga jaga penampilan. Jadi dua-duanya balance. Kalau laki-laki tundukkan pandangan doang kan, perempuan yang gak jaga penampilan ujung-ujungnya gini juga ngeliatnya. Iya. Jadi masya Allah. Tapi saya yakin. Kata ibu-ibu pengalaman. Ya namanya punya mata Bu ya. Saya mah bukan ngeliat tapi kelihatan. Lah kan dilihat dosa, nggak dilihat mubazir ya. Ya Allah, tapi saya yakin anak-anak muda di sini nggak ada yang kayak begitu. Amin. Amin. Mohon maaf Bu, kita miris kadang ngelihat anak muda zaman sekarang. Pacaran aja nih kalau di tempat umum, di tempat rame pacaran nggak ada rasa malu. Lagi rame begini nih pacaran enak be, rangkul-rangkulan tuh. Pegang-pegangan, peluk-pelukan padahal banyak yang ngeliatin. Tapi namanya orang pacaran, dunia serasa milik berdua. Betul nggak Bu? Iya, yang Kenapa? lain ngontrak. Iya. Kenapa kita tahu? Karena pernah ngalamin. Itu masya Allah, apalagi anak muda zaman sekarang Pak. Kalau pacaran bukan di tempat-tempat umum doang, kadang-kadang itu pacar dibawa ke tempat-tempat sepi. Tapi zaman sekarang ke tempat sepinya lain. Dibawa ke tempat sepinya, dibawa ke Oyo, dibawa ke Red Doors tuh. Itu laki-laki perempuan yang bukan mahram berduaan di tempat sepi, maka yang ketiganya setan. Setan yang ngedatengin Bu, bukan setan sembarangan. Nama setannya setan uka-uka. Setan uka-uka. Itu setan uka-uka kalau udah ngebisikin bahaya banget. Apa dia bisikin? Yang uka aju, yang uka nana, lama-lama yang uka eha. Astagfirullah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita pesan di sini, saya hadir di sini bangga, salut, senang. Yang hadir kumpul ngaji banyak, bukan cuma bapak ibu doang, yang muda pun banyak, biar jadi anak muda yang soleh dan soleha. Amin. Makanya peringatan Maulid gini kan supaya ada pembentukan akhlak, supaya mencontoh baginda Nabi Muhammad. Peringatan Maulid bukan hanya momentum yang 1 tahun sekali kita rayain terus hilang begitu aja, enggak. Tapi harus ada contoh perubahan yang kita ambil, harus ada ilmu yang kita bawa, yang kita terapkan, harus ada perubahan. Wabil khusus contohnya wanita yang selalu memakai pakaian terbuka hingga memancing pandangan mata, berubah jadi berpakaian tertutup rapi dan lebih indah. Buat yang laki-laki wabil khusus yang muda yang suka nonton film-film gak bener di HP sampai matanya meremelek, berubah jadi nonton ceramah. Buat kita yang kerjaannya emosian mulu, berubah jadi gak gampang marah. Buat kita sebagai anak akhlaknya gak sopan kepada kedua orang tua, berubah jadi anak yang soleh dan soleha. Buat yang suka buang-buang uang untuk hal yang gak berguna, berubah jadi rajin sedekah, insya Allah. Tawaddu, tadi Nabi sangat pemalu. Tawaddu, Nabi rendah hati. Padahal kita tahu baginda Rasulullah pangkatnya lebih tinggi daripada kerasulan, lebih tinggi daripada kenabian. Dijamin masuk ke dalam surga, dihindarkan dari siksa api neraka. Dosa yang lalu dan yang akan datang semua diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pangkat tinggi enggak
Nabi ditawarin kekayaan sama Allah, tapi Nabi enggak Lah kan kadang-kadang kalau kita beda. Kita kadang-kadang baru punya tanah 100 meter udah pada sombong banget. Itu tanah bekas warisan dari nenek moyangnya, kita udah sombong banget, betul gak? Kadang-kadang ada orang datang nanya, Pak ini tanah bapak. Iya, emang mata lu buta apa? Makanya kita contoh baginda Rasulullah supaya nggak ada timbul rasa kayak begitu. Apalagi keistimewaannya, baginda Rasulullah, ibu, bapak, itu Nabi bercucuran keringet, tapi keringetnya Rasulullah itu jadi minyak wangi. Beda sama kita. Rasul manusia, kita juga manusia. Cuman baginda Rasulullah bukan sembarang manusia. Kita keringetan sekarang. Baginda Rasulullah juga sama keringetan. Cuman keringetnya Rasul sama keringet kita beda. Keringetnya baginda Rasulullah itu wangi, bu, harum. Makanya kalau ibu baca dalam kitab Maulid, Rawi, Syirah Nabawiyah, semuanya ibu baca, enggak ada yang menjelaskan bau-baunya Nabi, enggak ada. Baginda Rasulullah semua wangi, bahkan air liurnya pun wangi baginda Rasulullah. Ceritanya kita udah sama-sama tahu, bu. Di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang mana singkat cerita, bu, Rasulullah itu pada saat siang hari pernah main ke rumahnya Anas. Zaman dulu mah nggak ada kayak kita, nggak ada AC, nggak ada kipas angin yang muter, nggak ada, panas gerah. Rasulullah main ke rumahnya Anas sampai beliau tertidur di rumahnya Anas. Dalam kondisi yang sangat gerah, Rasulullah bercucuran keringatnya tuh, bu. Nah, tiba-tiba ibunya Anas nih, ibunya Anas namanya Ummu Sulaim. Siapa nama ibunya Anas, bu? Ummu Sulaim. Beliau mencium aroma yang sangat wangi di dalam rumahnya. Dicari, waduh, ini wangi banget rumah ya. Dari mana nih wanginya nih? Dicari, ternyata wanginya berasal dari kamar yang di dalamnya ada baginda Rasulullah lagi tidur. Rasulullah tidur sambil bercucuran air keringat yang sangat wangi. Itu Ummu Sulaim ngelihat begitu langsung ambil kain. Itu kain diambil, dielapin ke Nabi. Udah lapin jangan ke gue juga dong. Ini udah pakai skincare muka ini. Iya, udah hilang skincare-nya udah. Sampai nempel nih. Itu kain dielapin, bu, ke Nabi, ke tubuh Nabi yang ada keringatnya, sampai kainnya itu basah. Itu nggak dibuang, tapi apa? Kainnya diperes, itu keringatnya Nabi dimasukin ke dalam botol. Ya Allah. Waduh, roboh. Ada yang kena apa enggak tuh ya? Untung ini kagak deh. Terusin ini, bu. Terusin ini. Tuh tadi Ummu Sulaim. Keringatnya Nabi diperes, dimasukin ke dalam botol buat dijadiin minyak wangi. Saking wanginya keringatnya Nabi. Tiba-tiba Nabi bangun. Nabi sadar, ditanya, ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Wahai Ummu Sulaim, kamu lagi ngapain? Ya Rasulullah, hadza 'araquka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib. Kata Ummu Sulaim, ini keringatmu ya Rasulullah, dan keringatmu ini saya jadiin minyak wangi. Dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Bu, kita kalau pengen punya minyak wangi yang wanginya wangi banget, tahan lama, kan harus beli yang harganya mahal, betul nggak? Mereknya juga harus merek yang terkenal, yang branded. Tapi lihat, semua minyak wangi kalah sama keringatnya Nabi doang, saking sempurnanya itu baginda Rasulullah. Makanya ntar kalau ibu, semua di sini ibu penasaran, ntar pulang dari sini begitu ngelihat suaminya keringetan, lah ibu ambil tisu itu, pakai kanebo jangan apa-apa, dilapin itu pelan-pelan. Jangan dibuang, bu, jangan, peres, masukin botol, cium deh. Kira-kira wangi apa enggak? Lo pingsan katanya. Ya Allah, makanya Rasulullah istimewa, beda sama kita sebagai manusia biasa. Apalagi yang membedakan Rasul dengan kita?
Rasulullah memiliki paras wajah yang sangat tampan. Kalau ibu-ibu yang hari ini datang ke sini ngelihat Doni Dion yang segini aja udah ganteng, itu Rasulullah lebih ganteng luar biasa. Manusia saat ini nih yang terganteng gak ada yang bisa ngalahin Rasul. Jangankan kita, ternyata baginda Rasulullah ketampanannya melebihi ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Bu, Nabi Yusuf ganteng gak? Ganteng gak? Ibu pernah ketemu gak sama Nabi Yusuf? Kita kalau baca di cerita, si ibu mah ketemunya mau Ucup kali. Iya Ucup ya. Kita kalau baca di kitab-kitab, di syirah-syirah, Nabi Yusuf alaihi salam wajahnya sangat tampan, indah, rupawan, betul nggak? Tapi ternyata baginda Rasulullah ketampanannya melebihi ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kalau diibaratkan, kalau kata guru saya itu ada contoh sebuah lingkaran. Ini lingkaran dibelah menjadi dua. Yang satu ketampanannya untuk baginda Rasulullah, yang satu untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi yang untuk Nabi Yusuf itu masih dibelah lagi ternyata. Set, yang satu untuk Nabi Yusuf dan yang setengah ini dipecah-pecah lagi untuk kita umat manusia biar pada ganteng, biar pada cantik. Tapi lihat ketampanannya baginda Rasulullah ini tetap utuh, tidak terbagi-bagi lagi. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan kalau dulu Nabi Yusuf ketika lewat, wanita yang terpana melihatnya sampai nggak sengaja terpotong jarinya, betul nggak? Kalau seandainya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah menusuk-nusuk hati mereka sendiri. Saking tampannya baginda Rasulullah. Makanya sekarang kalau Doni Dion dipuji sama ibu misalnya, aduh Doni Dion ganteng, kita mah biasa aja bu. Soalnya ganteng-gantengnya kita nih pak, yang laki-laki cuman ganteng seperapat doang. Apalagi kita bu, udah seperapat bagi dua lagi, ya ilah habis. Tapi ketampanannya Rasulullah sangat utuh. Wajahnya beliau sangat indah sampai para sahabat yang berjumpa dengannya selalu mengatakan, tidak ada hal yang paling indah yang kami lihat selain wajahmu ya Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan, an Abi Ishaq radhiyallahu anhu qala su'ila al-Bara akana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayfi qala la bal mithlal qamar. Dari Abu Ishaq ia mengatakan, Al-Bara pernah ditanya apakah wajah baginda Rasulullah itu bagaikan pedang. Layaknya sebuah pedang itu adalah seperti ini, melengkung seperti bulan sabit. Apakah wajah baginda Rasulullah tipenya seperti itu, tirus seperti itu? Ternyata bukan. Wajah baginda Rasulullah itu adalah bulat bagaikan rembulan. Layaknya sebuah rembulan, bulan purnama yang indah dan bercahaya. Makanya baginda Rasulullah sangat istimewa sekali. Beda sama kita. Makanya dalam sebuah syair itu dinyatakan, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Jadi saking tampannya baginda Rasulullah, saking sempurnanya Rasulullah, itu Nabi seakan-akan diciptain sama Allah kayak mesen. Yang namanya orang mesen kan enak aja apa aja ya bu. Ibu juga kalau bisa mesen sama Allah pengen wajahnya lebih cantik, betul nggak? Nah, iya. Minimal kayak Manohara. Tapi yang datang ke sini kayak Manori. Iya, Doni Dion juga kalau bisa mesen pengen kayak Aldebaran. Kalau enggak kayak opa-opa Korea. Cuman itu, baginda Rasulullah saking sempurnanya emang udah enggak ada kekurangannya sama sekali, seperti mesen sama Allah, saking sempurna. Makanya luar biasa itu, baginda Rasulullah patut kita cintai, kita banggakan. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang selalu cinta dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Istimewa enggak Rasulullah bu? Indah enggak akhlaknya Rasul? Ini baru sebagian aja bu yang kita ceritain. Masih banyak, enggak bakalan cukup waktunya kalau kita ceritain keistimewaan dan indahnya akhlaknya baginda Rasulullah. Bahkan kalau digambarkan bu, jika seandainya nih pohon-pohon dijadikan sebuah pena dan seluruh isi lautan dijadikan tintanya,
masih belum cukup untuk menuliskan bagaimana indahnya dan istimewanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Saya mau nanya, ibu kumpul ngaji maulid di sini senang apa enggak? Senang. Kumpul maulid di sini bahagia enggak? Bahagia. Bahagia, alhamdulillah. Kita kumpul di sini juga didukung sama aparatur pemerintah di sini. Makanya acara yang positif kayak begini jangan dilarang lah. Larang. Sebab ini wasilah supaya kita kenal dengan baginda Rasulullah. Kita kumpul karena cinta kok, betul nggak? Kita kumpul karena bahagia. Habis gimana? Kita kadang-kadang pengen baca sejarahnya baginda Rasulullah lewat rawi, maulid, simtuduror, diba, diaulami, syaraful anam, yang lain-lain semuanya bahasa Arab. Kadang-kadang nggak paham, betul nggak? Baca Sirah Nabawiyah, terjemahannya bukunya tebel banget, udah ngantuk duluan. Emang paling enak kita kumpul ngaji kayak begini. Ada ustadz, kiai, para alim ulama menjelaskan tentang baginda Rasulullah, keistimewaan baginda Rasulullah, lalu kita kenal dengan baginda Rasulullah, betul nggak? Kita bisa mengambil akhlakul karimahnya, kita bisa mencontoh suri tauladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kurang kompak jawab Allahnya. Ulang sekali lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ah Ustadz, tapi saya seorang suami. Baginda Rasulullah juga seorang suami yang punya anak dan istri. Ah Ustadz, tapi saya masih anak-anak muda. Baginda Rasulullah pun juga pernah usia muda, namun masa mudanya diisi dengan iman dan takwa. Bagaimana Ustadz, saya seorang presiden. Baginda Rasulullah pun juga seorang khalifah, pemimpin yang amanah. Bagaimana Ustadz, saya seorang polisi dan TNI. Baginda Rasulullah pun juga seorang panglima dulu, panglima perang yang gagah dan perkasa. Ustadz, tapi saya hanya seorang pedagang. Baginda Rasulullah pun juga dulu berdagang dan berladang. Masya Allah. Dari segi aspek kehidupan manapun, profesi apapun ada Rasulullah di dalamnya. Makanya mau bagaimanapun kita, siapapun kita, profesi apapun kita, nggak ada alasan buat nggak cinta kepada Rasulullah. Nggak ada alasan buat nggak menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita. Kita kumpul di sini cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah lebih cinta kepada kita umatnya. Kalau mau hitung-hitungan, cintanya Rasul ke kita lebih besar apa cinta kita yang lebih besar ke Rasul? Rasul ke kita. Rasul ke kita. Dan cintanya Rasul ke kita dibuktikan. Apa buktinya? Kita semua nanti akan masuk ke dalam surga. Dari mana taunya? Dari sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Amin. Salah mulu. Ulang sekali lagi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Allah. Lama malah kerjain. Tuh kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku nanti pasti masuk ke dalam surga. Tapi ada lanjutannya. Kata Rasul, illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Jangankan kita nih Bu, sahabat aja bingung. Nanya sama Rasul, ya Rasulullah,
Emang siapa orang yang nggak mau masuk ke dalam surga? Kata baginda Rasulullah, ada orang yang memang nggak mau masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Orang yang patuh kepadaku sudah pasti dia masuk ke dalam surga, kata Nabi. Patuh kepada baginda Rasulullah artinya patuh kepada Allah, menjalankan syariat Islam, menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, teratur semuanya. Hablum minallah, hablum minan, udah pasti masuk ke dalam surga. Tapi orang yang tidak patuh kepadaku, kata baginda Rasulullah, adalah mereka yang gak mau masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Diajak ngaji nggak mau, diajak sholat, bayar zakat, nyantunin yatim. Emang nggak mau semua. Kena lagi. Artinya mereka yang tidak patuh itu dengan baginda Rasulullah bukan termasuk orang yang nggak mau masuk ke dalam surga. Nah, kita mah bukan orang begitu. Kita kumpul di sini karena cinta kepada Rasul. Insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukti cintanya Rasul kepada kita apalagi? Bukan hanya sekedar kita masuk ke dalam surga, tapi masuk surganya pun kita VIP. Dalam hadis qudsi dinyatakan, kata baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Diharamkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali kita umatnya Nabi Muhammad yang akan masuk surga duluan. Tuh. Terus kita yang hari ini mengaku cinta dan sayang kepada Rasulullah, apa bukti kita? Jangan-jangan selama ini kita mengaku cinta sayang kepada Rasul tapi nggak pernah kita buktiin cintanya kepada beliau. Atau na'udzubillah, kita mengaku cinta, mengaku sayang kepada Rasul tapi malah nggak kenal dengan Rasulullah. Maka pada saat ini ayo deh kita buktiin kalau kita cinta kepada Rasul. Bukti yang pertama, kita cinta kepada Rasul dengan selalu menyebut nama beliau dengan banyak bersolawat. Bu, saya mau nanya, yang perintahkan kita itu untuk baca solawat siapa, Bu? Yang perintahkan kita untuk baca solawat itu siapa, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ayatnya jelas, kita semua udah pada apal, udah sering dengar Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ini perintah untuk kita. Bersalawatlah kamu untuk Nabi, tapi bukan sekedar salawat, Bu, dan sampaikanlah pula salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Jadi yang perintahkan kita untuk salawat siapa, Bu? Allah. Tapi emang luar biasa ibu-ibu di sini mah kayaknya yang namanya Al-Quran jangan pakai ditanya ya, Bu ya. Ibu-ibu sini kalau yang namanya Al-Quran jangan pakai ditanya. Saya perhatiin tadi pas lagi baca tuh mulutnya semua pada apal, betul nggak? Apal kan tadi ayatnya ya, Bu ya? Apa? Nah, karena apal maka saya pengen tes nih apalannya ibu-ibu. Boleh, Bu? Boleh ya, Bu ya? Boleh. Saya yakin di sini ibu-ibunya semua soleha. Ayo, Bu, sama-sama nanti saya baca awal, Ibu lanjutin ya. Tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Calon bidadari surga. Luar biasa emang. Iya. Terus coba biar kita nggak penasaran yang bapak-bapaknya juga. Oh, ini ada bapak belakang. Iya. Sini.
Bukan bapak-bapak yang di depan ya Bu ya, noh yang agak di belakangan dikit. Karena yang di depan ini ajengan Bu. Ustadz pada hafal. Bapak-bapak di belakang luar biasa, saya yakin pasti hafal juga. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Irfa'. Yang depan Allahul Azim. Biarin aja Bu, sama bapak-bapak mah kagak asik, sama ibu-ibu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Luar biasa. TOPBGT. Apaan Bu? Top banget. Jangan salah Bu, saya yakin bapak-bapaknya bisa ini mah. Bapak-bapaknya cuma tawadu aja ini mah. Nih, saya mah pasti tes lagi, insya Allah pasti bisa bapak-bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Tuh, beneran bisa kan tuh. Al-Baqarah lagi tuh, luar biasa kan. Emang paling mantep di sini. Gak apa-apa Pak, biarin aja, biarin bini kita, biar bini bapak pada seneng. Biarin kita di sini banyakin baca solawat. Banyakin baca solawat. Kita kan nih, terutama saya Bu yang masih muda, kalau yang namanya cinta sama orang kan kita demen nyebut-nyebutin namanya, betul nggak? Misal di sini ada anak perawan nih yang demen sama Doni Dion, misal ini mah ya. Nih nanti pulang dari sini pasti dia mikirin, aduh Doni Dion udah sampai belum ya? Doni Dion udah makan belum ya? Eneng kok ketawa-tawa. Karena cinta. Begitupun sama kita cinta kepada Rasul juga enak kalau selalu menyebut-nyebut nama beliau dengan banyak solawat. Solawat mah apa aja. Mau solawat yang diajarin Rasul ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana cara kami solawat kepadamu? Kata Rasul, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak mau bacanya pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina nggak masalah. Atau mau solawat yang lain boleh. Salawat Badar boleh, salawat Fatih, salawat Nariyah, salawat Tibbil Qulub, salawat Busyra, salawat yang lainnya nggak apa-apa. Yang penting banyakin baca salawat, niatin karena cinta kepada Nabi Muhammad. Aduh Ustadz, kalau anak-anak muda biasanya kalau baca salawat dibacain wirid, itu kadang-kadang suka ngantuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Iya. Dibaca wirid gini anak muda ngantuk, makanya kan beda. Kadang-kadang baca turu yang ada gitu. Nah itu boleh nggak kalau bacanya pakai lagu? Boleh dong. Boleh. Baca sholawat ibadah pakai lagu, pakai seni jadi lebih indah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak nggak Bu? Enak, Masya Allah. Itu buat anak-anak muda, buat yang ibu-ibu juga ada. Ibu-ibu dari kompleks sebelah datang nanya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Itu ngapa dilempar-lempar gitu sih? Saya emak-emak. Kenapa emak? Biasanya saya suka nonton Indosiar. Acaranya dari pagi sampai sore. Ku menangis. Ya pintu berkah, ajab juga ngajak. Betul nggak Bu? Acara dari pagi sampai sore acara azab, malamnya acara dangdut.
Ibu-ibu nanya, Ustadz, saya biasanya nih kalau lagi masak sambil dangdutan. Nah, daripada dangdutan mending sholawat biar dapat pahala. Sholawat, iya. Saya biasanya dangdutan Pak Ustadz. Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa. Besok ikut lidah aja kita. Jangan, kita nyanyiin Rizky Ridho nanti. Jangan. Boleh nggak kalau saya baca sholawat pakai lagu dangdut? Oh boleh dong, silakan asal sholawat. Sholawat. Iya. Jadi ibu-ibu yang suka masak, suka dangdutan di rumah, jangan cuma bisa dangdut doang Bu, tapi terus baca sholawat pakai lagu dangdut, enak banget. Coba sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik. عطفة يا جيرة العالم عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود. Enak nggak Bu? Enak, Masya Allah Pak, saking enaknya tuh bini goreng tempe sampai gosong. Tapi nggak apa-apa Bu, kasih aja buat suami. Nanti ditanya, Neng, ini kenapa goreng tempe sampai pada gosong? Maafin Bang, maafin Mas, saya tadi goreng tempe sambil baca sholawat jadi gosong. Apa kata suami ibu? Ya udah nggak apa-apa deh, hitung-hitung saya makan tempe sholawat tuh. Jadi nggak marah, alhamdulillah. Datang lagi dari ibu-ibu kampung sebelah Bu, nggak mau kalah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Apalagi sih Bu? Kalau saya gak suka nonton Indosiar. Oh, nontonnya apa Ibu? Nontonnya film Antv. Film India yang banyak brewoknya itu di Oh, banyak brewok. Iya. Saya lebih suka lagu India daripada lagu dangdut. Emang lagu India kayak gimana contohnya? Kyunki tum hi ho, ab tum hi ho. Asik. Tujhe mera dikta hai yara main kya karu. Kayak gitu. Terus kenapa Bu? Kalau salawatan pakai lagu India boleh betul tuh. Nancep lagi. Kalau salawatan pakai lagu India boleh nggak? Boleh dong. Tadi pakai lagu dangdut aja boleh. Pakai lagu India boleh nggak Bu? Boleh, makin enak pakai lagu India juga. Nah, salawatan pakai lagu India makin nikmat kita dapat pahala. Ya Rasulullah, salamun alaik. Sareng-sareng. Ya Rafi Aisyah. Raji atfatai yaji alami ya uhailal judi wal karami. Widih, ada pohon tuh ya. Iya. Tiba-tiba Bu datang lagi ibu-ibu dari kompleks sebelah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Untung panggungnya lebar. Oh, jatuh ke sana. Kalau saya ibu-ibu yang main qosidah rebana. Main qosidah rebana. Qosidah yang mainnya begitu. Tak dung 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 dung. Tak dung dung dung. Tak dung dung dung. Di sini ada nggak mak mau qosidah? Ada Bu. Itu kan yang mukul bass kenceng banget ya. Iya. Saya biasanya Ustadz nyanyi qosidahan itu salawatannya pakai lagu Melayu. Lagu Cingdai. Oh, lagu Cingdai. Boleh apa enggak dimasukin ke salawat? Kalau salawat silahkan kreasikan yang banyak. Coba Ibu, ayo sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik. والدراجي عرفة ياجي يا أهيل الجود والكرم نحن جيران والحسن
nahnu min qaumin bihi sakanu. Enak nggak Bu? Kayaknya mic pada basah nih mic. Aduh. Aman. Aman ya. Oh, mana serat juga? Oh iya, minum dulu dah. Minum dulu. Minum dulu ya Bu ya. Minum dulu. Wah, ini minumnya air putih doang ya. Ya ada Pocari, ada. Ada Pocari Sweat. Tapi Pocari Sweat juga putih kan. Cuman biasanya sih kalau kita ada kopi di sini. Ini mohon maaf Bu, mohon maaf udah mana air, lauknya dikasih tisu. Terusin ini Bu, terusin. Tuh, gimana? Gua nggak pakai sendal. Oh iya iya. Gimana sih? Nggak adil. Makanya gue lebih tinggi tadi ya. Banyakin baca sholat, baca salawat, masya Allah. Ibu-ibunya di sini emang luar biasa bro. Luar biasa. Tadi bacaan Quran pada bisa. Apal. Baca salawat juga Bisa. bisa. Cuman tadi Bu, saya dapat bocoran dari ketua DKM di sini. Katanya di sini ibu-ibunya pada pinter bahasa Arabnya juga di sini nih. Saya boleh tes ini boleh? Oh, boleh. Boleh tes Bu? Boleh. Biar saya percaya maksudnya gitu. Takutnya ketua DKM-nya bohong sama saya. Lah model begini. Bisa bahasa Arab. Tapi boleh ini saya tes ini boleh? Boleh Bu? Nanti saya yang baca, Ibu yang lanjutin. Boleh ya? Jawabnya yang kompak. Keluarin aja suaranya Bu. Babun pintu, hajarun batu, hidaun sepatu, wahidun. Lah iya bener bahasa Arab nih ya. Pinter. Luar biasa. Mantep banget ya. Gantian coba. Enggak Quran, enggak sholawat, bahasa Arabnya pinter. Luar biasa. Coba gantian. Kali aja susah. Susah dikit. Yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yukhayyibu kecewa, isnaini. Masya Allah. Nah ini jasa yang deg-degan ini ya. Gantian yang bapak-bapaknya. Ayo Pak, keluarin suaranya. Sulamun tangga, jarun tetangga, hatta sehingga salah satu. Masya Allah. Baru kali ini Kiai saya ngaji di sini, bapak ibunya semua pada pinter-pinter banget dah, luar biasa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyakin baca sholawat. Orang kalau sering sholawat sama Nabi bagaimana Ustadz? Pahalanya luar biasa. Hadis riwayat Tirmidzi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'ala shalah. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, dekat sama Nabi mah udah paling luar biasa. Kita hari ini bisa dekat sama wali kota, bupati, camat, gubernur, presiden aja udah seneng banget, betul. Di akhirat bisa dekat sama Nabi, apa? Aktsaruhum 'ala shalah, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Al-mar'u ma'aman ahabba. Setiap kita Bu nanti di akhirat dikumpulin bersama orang yang kita cinta ketika kita di dunia. Bapak Ibu yang hari ini kumpul di sini cinta sama Rasul, sering solawat, sering jalanin sunnah-sunnahnya Nabi, nanti kita di padang mahsyar dikumpulin di barisannya baginda Rasulullah. Amin. Di padang mahsyar kita nanti panas Bu. Sekarang di sini nih matahari jaraknya jutaan kilometer aja udah panas, betul nggak? Di sini udah hujan belum? Belum, sama. Saya di Bekasi juga belum. Udah mana Bekasi mah planetnya beda sendiri. Bekasi mah paling panas ya. Tapi alhamdulillah ini pada putih-putih. Di padang mahsyar kita panas Bu. Matahari cuma sejengkal, panas udah pasti, aus udah pasti.
Pengen beli air, nggak ada yang jualan air di sono. Tapi buat kita yang sering sholawat kepada Rasulullah, nanti di saat kita kehausan, kita dikasih air minum dari telaga milik baginda Rasulullah. Dari mana kita tahu? Saat mahal qiyam sering kita baca, Hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Semuanya. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah alaika. Sering kita baca, Hauduka sofil mubarak, telagamu ya Rasulullah yang jernih, yang bersih, yang indah. Wirduna yauman nusyuri, yang akan kita minum nanti kita dapatkan pada saat yaumil akhir. Di saat kita kehausan, kepanasan di padang mahsyar, tapi di dunia kita sering sholawat sama Nabi, sering jalanin sunnah-sunnahnya Nabi, kita dikasih minum dari telaganya Nabi. Apa nama telaganya, Bu? Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Itu airnya putihnya lebih putih daripada susu. Jumlah gelasnya yang ada di situ sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Sekali kita minum dari air telaga Al-Kautsar baginda Rasulullah, kita nggak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Makanya biarin kita mah baca sholawat yang banyak. Biarin kalau hari ini ada orang yang nggak mau sholawatan, yang ngelarang kita buat sholawatan, biarin di sono kecekek, mampus kagak ada yang nolongin. Kita banyakin baca sholawat. Mungkin kalau kita cinta dengan seseorang bisa jadi cinta kita bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau cintanya kepada baginda Rasulullah, cinta kita bukanlah angan-angan. Berkah sholawat, cinta semakin kuat. Berkah sholawat, doa dikabul dengan cepat. Berkah sholawat, kesulitan hidup bakalan diangkat. Berkah sholawat, hajat mudah didapat. Berkah sholawat, hidup bakalan selamat. Berkah sholawat, selamat dunia dan akhirat. Ajib. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Awasalla bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia, wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Semuanya. Salamullah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar mendapat tempat di syurga. Semuanya. Salatullah, salamullah. Silakan diinfakkan sebagian harta ibu. Mudah-mudahan harta yang diinfakkan menjadi amal jariah kita yang terus mengalir sampai kita meninggal dunia.
Nabi bersabda pada umatnya, banyaklah bersolawat padanya, turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang imannya menang. Salatullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Ya ilah, lemes banget ya. Yang depan doang yang semangat, sekalinya yang belakang jawab jeng 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 jeng. Ulang sekali lagi biar semangat. Bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Nah, begitu dong. Alhamdulillah. Terusin ini, terusin. Lanjutin ini. Sampai jam berapa kita? Buset dah, sampai isya tuh. Saya mah sebenarnya mah kita bisa aja Bu, sampai isya bisa. Cuman besok nanti ada yang nanya dari kampung sebelah. Itu kemarin ngundang Doni Dion di kandang sapi sampai jam berapa? Sampai mampus dia. Karena saking capeknya dipaksa mulu sama ibu-ibu. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang kedua, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, buktikan juga dengan perbuatan. Gak cukup dengan lisan. Anak-anak muda kalau pengen ngedapetin nembak cewek, gak cukup datang cuma ngomong I love you doang, betul gak? Minimal datang bawa bunga, datang bawa coklat, bawa martabak, datang bawa orang tua. Ada perjuangannya, pengorbanannya. Begitupun kita kepada Rasulullah, bukan hanya lisan saja. Dengan apa kita mewujudkan bukti tersebut? Dengan perbuatan. Ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah, dan ini pun dicintai oleh baginda Rasulullah. Kalau 3 amalan ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah sunnah-sunnah yang lainnya pun akan terjaga dengan baik. Dan cinta Allah dan Rasulnya akan kita dapatkan juga insya Allah. Abdullah bin Mas'ud nanya sama Rasul, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Thumma ayyu ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Thumma ayyu ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadits muttafaqun alaih. Yang pertama, salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Tadi kita udah sepakat dengan panitia, betul? Betul. Untuk acara ini? Untuk acara ini kita sepakat pas adzan asar kita tetap lanjutin, betul nggak Bu? Iya, soalnya saya nggak mau bikin ibu-ibu kecewa. Ibu kan udah nunggu lama ya Bu ya. Biar saya juga ceramahnya yang lama ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kayak gini kita tunda sedikit, dosa nggak? Dosa nggak? Enggak dosa.
Sebab kalau sholat, kalau kita ninggalin sengaja, nggak ada uzur syar'i, itu baru yang dosa. Tapi kalau sekarang sholat kita tunda sedikit biar kita kumpul ngaji dulu, nuntut ilmu dulu, itu nggak Dosa. Jadi terusin ini nih. Terusin. Yang penting pulang dari sini jangan lupa sholat Asar. Soalnya kalau ceramahnya kelar cepet, nggak lama, nanti romannya kagak dipanggil lagi di sini. Iya. Atau jangankan dipanggil lagi, romannya pulang dari sini yang namanya amplop bakal digurangin. Iya. Luar biasa, amalan dicintai. Sholat 5 waktu hukumnya kalau ninggalin dengan sengaja tanpa ada uzur yang syar'i, maka hukumnya Nah, kadang-kadang kita suka salah paham mentingin yang lain. Dan itu sholat luar biasa, amalan yang paling luar biasa, yang paling dihisap yang pertama daripada amalan yang lain. Jenderalnya ibadah, dan sholat adalah cerminan di dalam hidup. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu ingin melihat hidupmu baik atau tidak, maka lihatlah daripada sholatmu. Sebab baginda Rasulullah bersabda, fa in sholahat sholahalahu sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kata baginda Rasulullah, sholat itu sebagai pemimpin jenderalnya ibadah. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal yang lainnya pun juga baik. Kalau sholatnya buruk, maka seluruh amal yang lainnya pun juga akan ikut Na'udzubillahimin. Makanya ada orang yang ngomong sama saya, Ustadz saya nggak mau sholat dulu. Emang kenapa? Saya udah lama nggak sholat Ustadz. Kenapa emang? Soalnya saya belum bener, makanya saya nggak mau sholat. Nah itu orang yang on kayak gitu. Lah justru sholat biar bener, bukan bener dulu baru sholat, betul nggak? Kalau bener dulu baru sholat, nggak sholat. Sholatlah meskipun kita masih banyak maksiat. Aduh Ustadz saya masih orang jahat, sholat tetap. Ustadz saya tiap malam masih suka mabok, tetap sholat dijaga. Ustadz saya masih demen buat berzina, sholat. Ustadz saya suka masih riba, sholat jangan ditinggalin. Ustadz saya senang banget main slot tiap malam, sholat harus dipaksa. Ustadz saya masih banyak maksiat, tetap sholat. Kenapa demikian? Sholat hukumnya wajib, dan sholat itulah yang nanti lambat laun akan menurunkan hidayah Allah kepada kita. Sholat itulah yang akan mengerem kita dari perbuatan bejat, dan sholat itu nanti yang akan menghentikan lambat laun dari segala perbuatan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya kan kalau laki-laki beda, berjamaah di masjid bisa ma'ina wa ishrina darajah, sebanyak 27 derajat daripada sholat sendirian. Enak kalau sholat di masjid ya, khusyuknya beda. Saya mau tanya Pak, Bapak kalau sholat di masjid jamaah sama sholat di rumah sendirian lebih khusyuk di mana Pak? Di masjid enak, apalagi dipimpin sama imam yang bacaannya enak. Makin enak, makin khusyuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak gak Bu? Enak, Masya Allah. Saking enaknya Pak, itu aki-aki yang sholatnya udah gak bisa diri sambil duduk dengerin bacaan imam enak. Jatuh beneran. Makanya Masya Allah lebih khusyuk sholat di masjid. Cuman emang kalau ibu-ibu mah afdolnya sholat di rumah. Tapi kalau mau ke masjid, ke musola juga nggak enak di masjid. Mau dari rumah datang bawa pikiran juga nggak bakalan lupa. Kenapa? Kan ada imam yang mimpin sholat, betul nggak? Kalau imamnya lupa diingetin sama makmum. Kalau sholat sendirian kan beda lagi. Namanya sholat sendirian kan kadang-kadang pikiran kemana-mana, betul nggak Bu?
Lah sholat baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Udah mikirin utang. Kompor dimatiin apa belum tadi? Udah mau hujan jemuran gue angkat apa belum? Kunci motor dicabut apa belum tadi? Dia sholat subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat ke sholat zuhur ujung-ujungnya. Yang paling parah Pak, bacaan sholat sampai keder. Baca Yasin Bu, Yasin kalau malam Jumat kita sering baca kan lama-lama apal, betul nggak? Baca sholat sendirian kita, pikiran uang-uangan mulu di kepala. Baca Fatihah malah lancar, pas baca Yasin keder. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Lah, akhirnya ngomong dalam hatinya, kok gue tadi sholat rakaat pertama aminnya 2 kali ya? Sholatnya banyak pikiran tuh. Makanya kalau yang laki-laki, mobil khusus Doni Dion yang masih muda juga, sholatnya biar rajin ke enak sholat di masjid. Saya mau nanya, di masjid ini masjid apa namanya Bu? Hah? Baitul Makmur. Baitul Makmur. Di Baitul Makmur yang biasa sering ajan yang muda apa aki-aki? Yang muda apa aki-aki Pak? Yang muda katanya, yang bapak muda bilang aki-aki. Ganti-gantian kan? Ganti-gantian. Iya. Makanya Masya Allah, biarnya masjid cakep yang azan yang muda. Kalau aki-aki kan kadang-kadang mohon maaf napasnya juga udah gak kuat, betul gak? Gimana contohnya tuh? Nah, iya, namanya aki-aki kan udah pada metik Bu. Gak ada giginya, metik. Lah kalau azan subuh kagak enak. Dia nyalain ampli, namanya azan subuh, suara baru pagi-pagi. Suara udah pada sember, napas sudah nggak kuat kan kesian. Sekalinya ajar maksa. At-tolatu khairum minan naum. Kita kalau ngedenger ajan subuh model begitu kira-kira bangun apa tidur lagi? Tidur lagi sih. Tapi coba nanti pulang maulid dari sini ada anak muda dari Masjid Baitul Makmur. Begitu subuh ngelihat ada bapak-bapak, kakek-kakek yang masuk, temuin ngomong, maaf Pak, biar bapak yang jadi imam, saya yang muda yang ajan. Nah, anak muda ajan subuh mantep banget, masih kuat, masih semangat. Nungguin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau ada anak muda yang begitu, tetangga yang punya anak perawan ngomong, tarik calon mantu. Nah, cepet jalur lewat ajan Bu. Tapi kan kesian kalau yang ajan aki-aki, yang komat mukul beduk, solawatan, gulung karpet, nyalain mic, nguras kolam, yang mati. Astagfirullahaladzim. Bener-bener keceplosan. Iya. Kita hanya mancing. Mohon maaf Ki ya, mohon maaf. Yang ngomong mati bukan Doni Dion, bukan. Emak-emak yang banyakan dikit tuh. Biar kita doain semua sepuh-sepuh kita di sini, biar Allah panjangin umurnya. Amin. Biar Allah sehatin badannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan harapannya anak muda jangan cuma jadi muadzin doang, syukur-syukur bisa jadi imam. Sebab siapa lagi yang mau meneruskan masjid kalau bukan anak-anak muda? Betul apa betul? Sebab yang tua kan bakalan mati, yang nerusin yang muda, maka ajarkan yang muda supaya bisa ngaji, supaya bisa ajan, supaya bisa jadi
Jadi kalau sewaktu-waktu imam yang biasa ngimamin lagi berhalangan bisa dipimpin sama anak muda. Ini kadang-kadang anak muda nggak bisa ngaji. Imam yang biasa ngimamin begitu azan maghrib pergi kondangan. Kagak ada imam jadinya. Akhirnya makmum di sana dorong-dorongan. Ada Pak RT ngomong, Teh, lo aja Teh. Aduh nggak bisa gua. Lo aja Waduh apalagi gua. Udah Pak Haji no. Ji. Aduh gua nggak bisa, agak apal gua. Akhirnya di belakang anak muda nggak pernah diajarin ngaji, berunding berdua-dua dari tadi. Maju. Gue sih sebenarnya bisa, cuman gue nggak berani. Temen yang satu ngomong, kalau gue berani, cuman gue nggak bisa. Temen yang ngomong, ya udah lo aja yang berani, kalau gitu maju ke depan. Ntar kalau lo salah, gue ingetin dari belakang. Nah jadi maju beneran, orang nggak bisa. Baca Al-Fatihah mah apal lancar, begitu baca surat yang lain, saya inget dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Temennya belakang ngomong, bukan lailatil. Dia ngikutin. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Belum kelar, nengok ke belakang. Lu gimana sih? Tadi gua lailatul, lu lailatil. Gua ngikutin lailatil, lu lailatul. Kita sholat masalah tul sama til doang jadi berabe mana-mana tuh. Nah, anak-anak muda kagak bisa ngaji. Dibang berani doang nggak susah. Makanya luar biasa. Tapi jangan sampai kayak di tempat saya Pak. Di tempat saya pernah ada ketemu saya sama bapak-bapak. Azan berkumandang dia nggak sholat di masjid. Saya tanya Pak kenapa nggak sholat ke masjid? Kata bapak-bapaknya bilang Ustadz saya mah nggak mau di situ. Emang kenapa? Pusing pala saya Ustadz kalau lagi pas tahiyat ngelihat sebelah tangannya utek-utekan bayi nggak bisa diem. Di tempat saya juga sama. Kenapa saya tanya Pak itu kan masjid azan dekat rumah kenapa nggak mau datang? Saya nggak mau Ustadz. Pusing juga saya begitu tahiyat jarinya pada peputaran bayi begini. Lah nggak masalah. Semua kita masing-masing ada dalilnya. Boleh nggak kayak begitu? Boleh, jangan gara-gara begitu doang kita jadi berantem lah. Orang yang belum sholat masih banyak, yang azan berkumandang dia masih main gaple, azan berkumandang masih nyekek botol, azan berkumandang masih ngerumpi. Lah ini ada orang sholat masa kita salah-salahin, betul nggak? Masing-masing yang salah yang enggak sholat udah. Masing-masing udah. Kalau yang lagi pas tahiyat jari telunjuknya ngacung doang nggak ngapa-ngapain silahkan. Mau pas lagi tahiyat jari telunjuknya utek-utekan silahkan. Atau yang lagi pas tahiyat jari telunjuknya peputaran baik silahkan. Yang masalah yang kagak ngacung ngample aja tuh yang masalah kudu dibawa ke Maerot biar ngacung. Jari telun juk biar ngacung. Itu ibu yang ketahuinya paling kencang mikirnya lain itu. Tapi saya yakin di Baitul Makmur jangankan maghrib isya subuh jamaahnya keluar. Subuh jamaahnya keluar di dalam nggak ada dalam. Makanya luar biasa. Kadang-kadang begitu azan maghrib kan TV itu ditayangin program yang bagus-bagus, betul nggak Bu? Malah kadang-kadang anak sama orang tua pada berebutan remote baik udah. Makanya mulai saat ini kita sepakat Bu. Nanti begitu azan maghrib, TV matiin. Anak saya nangis Pak Ustadz, matiin. Suami saya marah-marah Pak Ustadz, matiin. Apanya yang dimatiin Bu? TV. Nanti yang lain anak dimatiin bener lagi. Jangan ya. Makanya biar di sini terkhusus anak muda dan kita semua besok ayo sama-sama kita rajin istiqomah sholat 5 waktu insya Allah. Yang kedua birrul walidain, bakti sama kedua orang tuh. Bakti sama orang tua adalah cerminan hidup nomor 2 setelah sholat. Ridullah fi ridul walidain
wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Aduh Ustadz, saya mah udah rajin banget sholat Ustadz, saya bukan jadi makmum lagi, udah naik pangkat, saya jadi muazin, tiap hari ajan, sop paling depan, tapi kehidupan saya gini-gini mulu saya Ustadz, hidup saya kayaknya susah mulu Ustadz, tiap daftar kerja rasanya susah mulu Ustadz, tiap dapat kenalan sama cewek kagak nikah-nikah Ustadz. Nah coba cek cerminan yang kedua, hubungan daripada orang tuanya bagaimana. Apa jangan-jangan ada sesuatu hal yang menyakiti hati kedua orang tua, tapi orang tua di situ nggak tahu. Makanya minta maaf, sering minta maaf sama orang tua, wabil khusus buat anak-anak muda. Kalau kata guru saya, kalau kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita, paling enggak jangan bikin sakit hati orang tua. Kalau belum bisa melihat orang tua kita tersenyum bibirnya dengan manis karena prestasi akhlak kita, minimal jangan bikin air matanya tumpah hingga menetes ke dalam pipinya. Sebab yang namanya orang tua kalau udah marah mah kan ditahan-tahan. Ibu kalau udah marah sama anak kan pasti ditahan dalam hati, betul nggak Bu? Jangan sampai diucap Bu. Kalau diucap itu luar biasa, arasy bergetar udah pasti itu dikabul sama Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka kalau mau nyumpahin anak, nyumpahin yang baik. Mudah-mudahan jadi anak sukses loh. Nah gitu aja Bu. Elah kesel banget gua, mudah-mudahan jadi pinter loh. Nah gituin aja. Itu doa mudah-mudahan dikabulkan, luar biasa. Jadi begitu. Kalau kita udah bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, tapi masih ada sesuatu hal yang menimpa keburukan dalam hidup kita, jangan-jangan ada yang kedua cerminan. Kita masih berakhlak yang buruk terhadap kedua orang tua kita. Makanya pesan Allah di dalam Al-Quran apa? فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Janganlah kalian sekali-kali berkata kepada ibu bapakmu. Sekarang saya mau nanya, banyak gak anak muda yang kalau diperintah sama orang tua ngomong Banyak gak Bu? Dek, beliin ibu makanan dong ke pasar. Nanti lagi main HP nih, main game. Ada gak yang begitu? Dek, beliin bapak pulsa dong ke depan. Nanti temen lagi main kesini, lagi ngobrol, bapak kayak gak pernah muda aja. Ada gak yang begitu? Jangankan ngebentak, ngucapin aja itu udah cukup bikin sakit hati kedua orang tua. Apalagi sampai membentak. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang diperintahkan? Wa qul qaulan karima. Ngomong sama orang tua dengan perkataan yang baik, yang lemah dan lembut. Kita mungkin belum bisa bakti sama orang tua yang tinggi-tinggi, yang luar biasa sebagaimana Uwais Al-Qarni. Minimal buat anak-anak muda nih, contohnya termasuk Doni Dion juga, biar jadi pelajaran, minimal bakti sama orang tua dari hal yang paling kecil. Contohnya salim. Contohnya salim. Anak muda zaman sekarang pada salah kaprah. Ketemu sama ustadz, kiai, habaib, ulama, salim sampai bolak-balik. Sampai habis minyak wangi di tangan. Tapi mohon maaf sama orang tuanya sendiri. Pengen keluar, pengen main, malam mingguan, berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah, kadang-kadang berangkat ngaji, nggak ada salim-salimnya sama orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Ada nggak yang begitu? Ada. Sekalinya salim pada nyasar tangannya. Tangan nyasar, kadang-kadang salim ke sini, kadang-kadang ke sini. Besok sama orang tua ke sini salim. Maka salim yang benar gimana? Salim yang benar. Iya. Coba pinjem duit, pinjem tangan. Tangan. Pinjem duit kan pulang amplopnya sama. Jangan dibuka di sini dong. Kadang-kadang Bu, anak muda salim tangan pada nyasar, salim ada yang ke jidat. Ada nggak yang begitu? Ada. Yang paling sering saya lihat tangannya ditempelin ke pipi. Gimana tuh? Gini. Ada nggak? Yang benar tuh gimana sih yang benar? Dicium pakai hidung. Pakai hidung, bukan pakai bibir, pakai hidung. Dicium pakai hidung, dihirup.
Nah begitu. Nggak apa-apa dah, walaupun tangan orang tua kita mungkin habis gegaruk ya. Atau bawa terasi, nggak apa-apa. Coba pinjem. Nih kayak begini nih Bu. Nah ini baru cium tangan yang bener pakai hidung begini. Ya udah jangan lama-lama dong, geli gue dong. Berminyak lagi nih tangan. Minyak glowing. Oh, minyak glowing. Lah kan pakai skincare tadi. Iya. Kan skincare-nya sama lah bagi sama gua. Iya. Ketahuan gue pinjem dong. Para bapak ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, biar nanti pulang dari sini jadi anak yang berbakti sama orang tuh. Amin. Yang terakhir, berjihad di jalan Allah. Tapi jihadnya kita beda sama jihadnya Rasul. Kalau jihadnya Rasul bersama para sahabat dulu memang langsung berperang secara fisik, langsung membela agama Islam demi kemaslahatan umat Islam. Tapi saat ini jihadnya kita tidak seperti itu. Apa jihadnya kita hari ini? Jihadnya kita nih dengan kumpul sama-sama menuntut ilmu. Nuntut ilmu jihad nggak? Jihad. Jihad. Orang yang berjihad kalau meninggal masuk surga. Dari mana taunya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya apa Pak Ustadz? Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ia jalan untuk masuk ke dalam syurga. Sama-sama berjihad menuntut ilmu. Al-jihadu fi talabil ilmi. Talabil ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kita semua umat Islam. Karena dengan ilmu yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang marah jadi ngalah, yang jelek jadi indah, yang lelah jadi lillah, yang lillah jadi ibadah. Aji. Mantap nggak Bu? Mantap nggak Bu? Mantap lah, juara Asia nih. Widih. Sombong amat. Bercanda. Bercanda. Ini bocah-bocah tahu amat ya. Nuntut ilmu kan enak begini. Saya mau nanya ibu, kita kumpul kayak gini silaturahim enak gak Bu? Nah, apalagi kalau saya ngeliat ibu-ibu, Ustadz mohon maaf, ngeliat ibu-ibu datang majelis taklim gini bawa tas gede-gede banget. Nah saya kira isinya Al-Quran, catatan lah buat bungkus makanan isinya. Iya nggak apa-apa Bu, emang wajar begitu kan, berkah kita. Ibu saya gitu juga soalnya sama. Kalau tiap pulang arisan, pulang ngaji, pasti dipanggilin saya. Doni, Dion, ini ada makanan dalam tas. Ada bolu dalam, jeruk segala macam, sampai kadang-kadang pisang pada benyek di dalam tas itu. Ketindih-tindih dalam. Kita kumpul kayak gini luar biasa, menuntut ilmu. Ilmu bikin kita jadi mudah. Mobil khusus Doni Dion ini ceramah, contoh kalau nggak pakai mic, Doni Dion ceramah nggak pakai mic, lah lecet tenggorokan. Tapi karena ada mic, ilmu teknologi, meskipun Doni Dion ngomongnya pelan, suaranya bisa kedengeran sampai belakang. Ada ilmunya nih. Dan orang yang nuntut ilmu, yang memiliki ilmu, insya Allah hidupnya nggak akan susah, derajatnya ditinggiin sama Allah. Meskipun ibu datang ke sini mau paham, mau nggak paham, menuntut ilmu, derajatnya dinaikin sama Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antaramu dengan beberapa derajat. Derajatnya tinggi. Makanya saya belum pernah ngelihat ada ustadz, kiai, ustadzah, para ajengan minta-minta di jalanan, nggak ada. Dengan mereka yang memiliki ilmu yang luar biasa, ilmunya bermanfaat, ustadz, ustadzah, kiai rata-rata punya pondok pesantren, punya madrasah, punya majelis taklim, jamaahnya banyak, betul apa betul? Makanya mohon maaf, rata-rata ustadz sama kiai badannya pada gemuk karena beseknya banyak. Kalau ada ustadz sama kiai badannya kurus, saya curiga. Jangan-jangan itu besek sama parcel dia jual di jalanan. Makanya sekarang Masya Allah, Doni Dion nih sekarang baru megang mic aja, megang mic udah 1 juta megang mic. Belum ditelan belum. Kalau ditelan mah mic bisa 15 juta buat operasi. Tapi saya selalu dinasehatin Bu sama guru kita. Kata guru kita, Pak, Doni Dion
antuma kalau diundang ceramah jangan pakai ngarepin amplop. Nah isinya juga jangan Bu, kata guru saya. Sebab Pak, Bu, kata guru saya, kalau ada ustadz, ada kiai diundang ceramah ngarepin amplop, dosa itu ustadz. Tapi yang lebih dosa, ngundang ustadz kagak bayar. Nah, itu ujungnya itu tuh. Kadang-kadang mah mohon maaf, Bapak Ibu kita nih kadang-kadang suka berat sebelah. Bapak Ibu punya anak pengen dinikahin, kita ngundang penyanyi misalnya tuh. Penyanyi dangdut ngebawain lagu 5 lagu, 10 lagu, 15 lagu, bayar 20 juta, 30 juta. Kadang-kadang kita sanggup. Tapi sama ustadz, kiai yang sering kita dapetin ilmu dari beliau, bukan cuma ilmu di dunia aja, di akhirat kita masih suka perhitungan. Naudzubillahimin. Makanya ada suka dukanya. Doni Dion alhamdulillah bisa ngisi di sini, jadi kenal sama ibu sama bapak. Jadi kumpul di sini kita jadi saudara. Betul apa betul? Saya jadi kenal, tahu, jadi tahu wajah-wajah bapak ibu semua di sini kumpul. Jadi kalau ada apa-apa enak kita. Itu sukanya, dukanya juga ada kadang-kadang. Dukanya juga ada. Iya. Ustadzah, ustadz kiai yang mungkin sama pernah ngerasain duka-duka dalam dakwah. Ini mohon maaf nih Bu, saya sedikit cerita nih ya. Boleh ini boleh. Kita pernah diundang di salah satu kampung, selesai kita ngisi ceramah, balik ke mobil panitia kagak ada yang nyamperin. Akhirnya saya pulang Pak, kagak bawa apa-apa. Di jalan Bu, saya ngedelik aja dalam hati. Sampai rumah tiba-tiba hati gelisah banget. Jam 3 pagi panitia datang ke rumah. Sampai minta maaf, amplop sama besek ketinggalan. Alhamdulillah Bu, saat itu saya maafin panitia. Cuman panitia Pak jangan pakai nanya apa ya. Ini panitia pakai nanya, Pak Ustadz kok jam segini belum tidur? Lah gua nggak bisa tidur nungguin elo. Lo ketinggalan di sono. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa sehat sebelum datang masa manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu manfaatin semua kesempatan itu. Yang namanya masih muda, masih sehat, masih luang, enak banget. Masih muda, mata masih enak, mulut masih enak, kuping masih enak. Ngaji masih enak dia baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Masih enak kan? Masih muda sebab. Coba kalau udah tua baru belajar ngaji. Udah tua baru belajar ngaji, boleh apa enggak? Boleh. Yang namanya nutut ilmu enggak kenal muda, enggak kenal tuh. Boleh belajar ngaji. Cuman kadang-kadang kan udah tua udah susah Bu. Mata udah rada redup, kuping udah susah buat denger, mulut udah pada metik nggak ada giginya. Iya, kadang-kadang ngaji, makanya kalau udah tua baru belajar ngaji, ustadznya harus sabar banget. Sekali ngaji sama ustadznya baca, innahu kana tawwaba, surat An-Nasr ayat terakhir. Ayo nenek silahkan baca, baru belajar ngaji si nenek, semangat banget belajar. Si nenek akhirnya baca tuh, ngikutin ustadznya. Innahu kawat tembaga. Ya ilah. Ngaji. Kawat tembaga bobo ngaji. Makanya ustadznya harus sabar. Bener juga ya. Emang kalau udah tua kan kadang-kadang kuping udah rada bolot, bener nggak Bu? Iya. Saya punya nenek juga gitu. Kadang-kadang kita ngomong kenceng dikiranya marah-marah, betul nggak? Padahal biar kedengeran maksudnya. Jadi kadang-kadang kupingnya udah rada bolot, kita ngomong apa jawabnya apa, betul nggak? Aki-aki sama ngaji sama ustadz. Ayo Kek, tadi si nenek udah. Si aki-aki sekarang Nini udah tadi. Ikutin. Sirotol. Ikutin Kek. Sirotol. Si kakek rada bolot, akhirnya dia ngucapin salah baca. Si tolol. Nah hancur aku ada acak-acak sama kakek.
Makanya biar kita semua yang di sini dikasih semua nikmat oleh Allah, dikasih sehat, dikasih usia muda, dikasih waktu luang, dikasih rezeki lebih, manfaatin buat ngaji, manfaatin buat hal yang baik. Jangan sampai semua nikmat yang Allah kasih lewat begitu saja, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Giliran ada waktu buang-buang duit, giliran ada waktu malah nongkrong nggak jelas, giliran ada waktu malah ngomongin orang, giliran ada waktu malah kerjaan ngegame terus, giliran ada waktu malah pacaran terus, giliran ada waktu hobinya jalan-jalan terus. Sekalinya ada waktu dipanggil sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Salatullah salamullah semuanya ala Toha Rasulillah, sama-sama. Ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi, tawassalna bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup Doni Dion pesan dulu ya sama bapak ibu. Nanti selesai Doni Dion turun ceramah, bapak ibu jangan bangun pulang dulu ya. Abdulnya ngaji pulang setelah doa. Biar nanti kita pulang bawa ilmu yang manfaat yang barokah, pulang setelah doa. Setuju? Setuju. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, aparatur pemerintah, para ulama yang sudah mengizinkan kami berbicara di sini, dan terima kasih kepada ibu semua yang udah duduk dari awal sampai akhir nggak ada yang pulang. Biar Allah yang ganti dengan pahala yang berlimpah. Amin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah-salah kata, banyak kurangnya, maafin yang sebesar-besarnya. Maafin ini benar. Maafin bu. Dimaafin. Benar. Please jangan ada dusta di antara kita. Para bapak dan ibu doain biar Doni Dion dikasih sehat. Amin. Lagi jadwal maulid gini lumayan padat ya. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah nanti malam saya pulang ke Bekasi bu, ada acara daerah Bekasi Selatan. Besok siang insya Allah saya langsung ngejar pak daerah Purwakarta, malamnya juga di daerah Tangerang Selatan Serpong. Lusanya insya Allah saya langsung pagi ngisi di daerah Rancaikek, siangnya langsung ngejar lagi ke daerah Karawang Timur, kajian Fathul Mu'in 2 bulan sekali di sana. Acara terakhir kemudian di Parung Bogor Ba'da Isya. Itu juga kalau ada yang ngundang bu. Ya. Loh bu ngeliat tuh pada serius banget. Padat Ustadz. Kalau ada yang ngundang bu, tadi kan udah minta maaf. Mudah-mudahan kalau kita masih dikasih umur dan kesempatan, kita akan berjumpa lagi insya Allah. Cukup sekian yang bisa Doni Dion sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau pengen cari mantu, cari yang kayak kita. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau punya mantu bisa baca doa, pulangnya pasti bawa berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Bapak ibu yang pengen punya mantu ustadz, cari Ustadz Doni dan Dion yang tampan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.